Setelah berjalan beberapa jarak, pemandangan sekitar mulai berubah. Tanah yang awalnya tandus kini menjadi hijau. Pegunungan mulai muncul di kedua sisi, dan gunung-gunung ini sepertinya muncul secara tiba-tiba. Gelombang nafas segar menerpa wajah, seketika membuat Anda merasa lebih rileks lahir dan batin. Di tengah pegunungan terdapat jurang yang dalam. Saat ini, ada banyak orang yang berdiri di pintu masuk ngarai. Orang-orang ini sepertinya sedang melihat sesuatu di lembah, tapi tidak ada yang mendekat. Ketika Chen Ping dan yang lainnya mendekat, semua orang menyingkir. Sekarang di medan perang para dewa dan iblis ini, semua orang telah menjadi manusia biasa, jadi mereka menjadi lebih terkendali. Para beku ini telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, kekuatan fisik mereka yang sebenarnya mungkin tidak sebaik orang biasa. Setelah semua orang berjalan, Chen Ping dan yang lainnya melihat ada 3 patung batu di tengah lembah. Patung batu tersebut tidak besar, hanya seukuran orang biasa, namun sebenarnya ada beberapa orang tergeletak di sekitar patung batu tersebut. Orang-orang ini dia tidak bergerak, tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Ketiga patung batu ini terlihat sangat biasa saja, namun memiliki wajah yang garang dan ekspresi yang berbeda-beda sehingga membuat orang merasa menyeramkan. Apa yang terjadi? Lin Keting memandang orang-orang di samping dan bertanya. Beginilah perkataan seorang lelaki tua, ada yang aneh dengan ketiga patung batu ini. Jika didekati maka akan gelisah, akan muncul halusinasi, dan akhirnya pingsan. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping dan yang lainnya menyadari bahwa orang-orang di sekitar patung batu itu telah pingsan. Apakah kamu melihat ada yang salah? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Karena Chen Ping mengetahui seni bentukan, mungkin ketiga patung batu ini, seperti batu besar tadi, juga memiliki bentukan dan sejenisnya. Tapi Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi saya yakin tidak ada formasi di sekitar ketiga patung batu ini. Saya tidak tahu apakah ada benda lain. Tapi sekarang kita semua adalah orang biasa. Biarpun ketiga patung batu ini bisa membuat orang pingsan, mereka mungkin tidak terlalu kuat. Ini adalah analisis Chen Ping. Chen Ping sendiri tidak tahu seperti apa, dan dia masih perlu menyelidikinya. Sekarang tidak ada cara menggunakan kesadaran spiritual untuk mendeteksi. Saya juga tidak dapat menggunakan mata Tianming. Satu-satunya cara adalah mendekat dan melihat apa yang terjadi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, Lin Keting berjalan menuju ketiga patung batu tersebut. Mes Lin, hati-hati, atau aku akan pergi. Chen Ping melihat Lin Keting sedang mendekati 3 patung batu itu, jadi dia mengingatkannya. Jangan khawatir, kamu lupa bahwa aku punya metode rahasia untuk melindungi diriku sendiri. Lin Keting melambaikan tangannya ke arah Chen Ping, lalu berjalan mendekat. Semua orang memandang Lin Keting, dan tetua buta di sebelah kanan melangkah maju dan berdiri di depan Lin Keting. Nona, Anda tidak bisa mengambil risiko. Jika ada yang tidak beres, kami tidak punya cara untuk menjelaskannya. Saya akan mencoba melihat apa yang istimewa dari ketiga patung itu. Elder Yubline, meskipun kamu memiliki niat pedang di sisimu sekarang, kamu tetaplah orang biasa dan tidak ada cara untuk menahan serangan spiritual semacam itu. Saya memiliki metode perlindungan rahasia di tangan saya, semuanya akan baik-baik saja. Lin Keting memanggil orang tua buta di sebelah kanan dan terus berjalan. Segera, Lin Keting tiba di depan ketiga patung itu, tetapi begitu dia berjalan di depan mereka, Lin Keting tiba-tiba merasa pusing, dan ruang di depannya mulai terdistorsi. Segera setelah itu, ilusi yang tak terhitung jumlahnya melewati pikiran Lin Keting, berdampak pada lautan kesadaran Lin Keting. Tiba-tiba, Lin Keting merasakan bayangan gelap menutupi wajahnya, lalu memeluknya. Nona Lin, apakah Anda baik-baik saja? Suara Chen Ping terdengar.
Lin Keting kesurupan saat melihat Chen Ping. Merasakan suhu dada Chen Ping dan tatapan mata penuh kasih, Lin Keting merasa seperti akan jatuh. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping bisa begitu peduli padanya setelah dia baru saja bertemu Chen Ping. Aku baik-baik saja. Lin Keting memandang Chen Ping dan tersenyum tipis. Chen Ping mengikuti Lin Keting dan saling memandang, perlahan mendekat. Detak jantung Lin Keting mulai bertambah cepat. Dia tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping, dia akan menciumnya. Lin Keting ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Pada akhirnya, Lin Keting hanya bisa memejamkan mata dan menunggu ciuman Chen Ping. Saat ini, Lin Keting sebenarnya sangat menantikannya. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Lin Keting, dan seiring dengan dengungan di lautan kesadaran, Lin Keting juga sadar kembali. Dia menemukan bahwa Chen Ping tidak memeluknya sama sekali, apalagi menciumnya. Itu hanya ilusi. Saat ini, Chen Ping masih melihatnya dari kejauhan. Lin Keting tidak mengerti bagaimana dia bisa memiliki ilusi seperti itu. Untungnya, orang lain tidak mengetahuinya, kalau tidak dia akan malu setengah mati. Sial, aku hampir mempermalukan diriku sendiri. Lin Keting menatap ketiga patung itu dengan marah, lalu menamparkan salah satunya dengan telapak tangannya. Bang! Lin Keting menamparnya, tapi patung itu tidak bergerak sama sekali. Lin Keting kemudian teringat bahwa dia tidak memiliki kekuatan spiritual apapun di tubuhnya, dan dia tidak memiliki kekuatan pedang apapun. Dia bisa menghilangkan ilusi hanya dengan mengandalkan rune di telapak tangannya. Namun, semua orang sangat terkejut saat melihat Lin Keting tidak pingsan dan dirobohkan oleh ilusi, namun tidak ada yang berani mendekat. Nona, biarkan aku datang. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan niat pedang mengikuti tren. Ledakan. Pedang itu menghantam patung batu itu dengan sangat keras hingga langsung hancur. Setelah patung batu tersebut roboh, terdapat keris yang disembunyikan di dalam patung batu tersebut. Belati tersebut tampak berwarna merah darah, bahkan tercium bau darah yang tercium dari keris tersebut. Apa ini? Lin Keting mengulurkan tangan untuk mengambil belati itu, tetapi dihentikan oleh Chen Ping dengan langkah cepat. Nona Lin, jangan sentuh benda ini. Belati ini mengandung terlalu banyak energi jahat. Tubuh Anda saat ini tidak dapat menahannya sama sekali. Saat belati itu muncul, Chen Ping menyadari aura jahat di sana. Jika kekuatan semua orang tidak ditekan, roh jahat di belati mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun. Tetapi sekarang orang biasa tidak dapat menahan bahkan sejumlah kecil energi jahat yin memasuki tubuh mereka. Lin Keting memandang Chen Ping, lalu meraih tangannya kembali. Sekarang dia percaya pada Chen Ping. Belati iblis, ini adalah senjata ilahi dari surga. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba berteriak kegirangan pada saat ini, dan kemudian bergegas dengan putus asa, mencoba mengambil belati di tangannya. Melihat ini, tetua buta di sebelah kanan mengulurkan pedang panjangnya dan langsung menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Dia berkata dengan dingin, "Sial, ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh wanita tertua kita. Beraninya kamu menyentuhnya." Pria parubaya berjubah hitam tertegun, lalu mundur 2 langkah. Baru saja, tetua buta di sebelah kanan menebas patung batu itu dengan pedangnya, dan mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Di tempat di mana kekuatan spiritual dilarang, Penatua Yablin masih memiliki kekuatan seperti ini, jadi tentu saja dia takut. Meskipun kamu memecahkan patung batu ini, kami menemukannya terlebih dahulu. Jika kamu mengatakan benda ini milikmu, kami tidak akan menerimanya. Kata lelaki tua yang baru saja berbicara. Dia berjuang keras dan mundur. Sekarang ada senjata ajaib di dalam patung batu, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Itu dia,
Patung batu yang kita temukan pertama kali. Buka lingkaran masuknya. Kami membayar batu roh untuk masuk. Tidak bisakah semua yang ada di sini menjadi milikmu? Paling buruk, kita bisa menghabiskan batu spiritual untuk membeli kantor pusat, kan? Semua orang sedikit tidak puas dan mulai berteriak. Jika semua harta karun yang ditemukan di sepanjang jalan dimiliki oleh Lin Keting, bukankah harta itu akan masuk secara cuma-cuma? Sekarang kekuatan setiap orang terbatas, tetapi kekuatan pedang dari tetua buta kanan tidak dibatasi. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa menjadi lawan dari tetua buta kanan, dan mereka hanya dapat berfungsi sebagai pelapis dengan sia-sia. Diam semuanya. Jika kalian ingin mendapatkan harta karun itu, tanyakan dulu tentang pedang di tanganku. Penatua buta di sebelah kanan mengayunkan pedangnya, dan semua orang langsung menutup mulut. Meskipun semua orang tidak berani berbicara karena tekanan, mata mereka menunjukkan ketidakpuasan. Elder Right Blind, kenapa kamu menjadi begitu ceroboh dalam melakukan sesuatu? Lin Keting memelototi Elder Yu Blind, yang hanya bisa mundur. Semuanya, kalian benar. Benda ini bukan milikku, dan aku tidak bisa menindas yang lemah. Menurutku, jika ada yang menginginkan belati ini, mereka bisa menukarnya dengan batu spiritual. Tentu saja, kita semua berbagi batu spiritual secara merata, sehingga semua orang bisa mendapatkan manfaatnya dan tidak masuk ke sini dengan sia-sia. Kata Lin Keting. Kata-kata Lin Keting langsung membuat semua orang angkat tangan setuju. Setiap orang yang melihatnya memiliki andil, jadi tidak akan ada yang berpendapat. Tetapi ketika pria parubaya berjubah hitam melihat ini, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Nak, jika kamu membandingkannya dengan batu spiritual, kami khawatir tidak ada yang bisa menandingimu. Saat itu, kami akan jatuh ke tanganmu." Hanya beberapa batu spiritual. Terlihat pria parubaya berjubah hitam sangat menyukai belati ajaib, namun jika harus ditukar dengan batu spiritual, saya khawatir hanya Lin Keting yang memiliki batu spiritual paling banyak di sini. Bagaimanapun, Lin Keting telah mengumpulkan banyak batu spiritual di pintu masuk. Jangan khawatir tentang ini. Saya tidak akan berpartisipasi. Saya tidak peduli dengan belati ajaib ini. Lin Keting menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah mendengar bahwa Lin Keting tidak berpartisipasi, mata pria parubaya berjubah hitam itu berbinar. Chen Ping, apakah kamu menginginkannya? Lin Keting memandang Chen Ping dan bertanya. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak peduli dengan senjata ajaib semacam ini. Senjata di tanganku jauh lebih kuat dari belati ajaib ini. Chen Ping juga menggelengkan kepalanya. Entah itu pedang pembunuh naga, lonceng berpola naga, atau bahkan busur Raja Ilahi, ledakan kekuatan sebenarnya lebih kuat dari belati ajaib ini. Melihat seseorang menyerah lagi, mata pria parubaya berjubah hitam itu semakin cerah. Semuanya, belati ajaib ini sangat penting bagi saya, dan mengandung roh jahat yang kuat. Sekarang kita adalah orang biasa, saya khawatir kita tidak dapat menahan roh jahat ini. Tapi aku tidak takut, jadi kuharap semua orang memberiku belati ajaib ini. Aku bersedia membayar 100.000 batu spiritual. Pria parubaya berjubah hitam mengikuti semua orang dengan sopan dan berkata. Dia sangat takut seseorang akan merebut belati ajaib itu darinya. Kemudian dia akan mendapat masalah jika dia tidak memiliki cukup batu roh. 100.000 batu roh. Apakah kamu membodohi anak kecil di sini? Aku akan memberimu 150.000 batu roh. Seseorang segera membalas. Lagi pula, semakin tinggi harganya, semakin banyak batu spiritual yang didapat setiap orang. Jadi mustahil bagi pria parubaya berjubah hitam ini untuk mengambil belati itu dengan mudah. Kamu, pria parubaya berjubah hitam itu mengerutkan kening. Meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain berkata, aku akan memberimu 200.000 batu spiritual. Aku harap kamu, 300.000 batu roh.
Orang tua yang pertama berbicara. 350.000. 400.000. 5 juta. Sebelum pria parubaya berjubah hitam dapat berbicara, yang lain mulai menuntut kenaikan harga. Pria parubaya berjubah hitam itu sangat marah hingga ekspresinya membeku. Banyak orang di sini yang jelas-jelas hanya bermain-main haha. Mereka tidak terlalu menginginkan belati ajaib itu, hanya untuk menaikkan harga. 1 juta. Pria parubaya berjubah hitam tahu bahwa jika ini terus berlanjut, harganya akan naik tanpa henti, jadi dia mengertakkan gigi dan meneriakkan harga 1 juta batu spiritual yang sangat tinggi. Benar saja, semua orang terkejut ketika dia meneriakkan 1 juta. Mereka semua memandang pria parubaya berjubah hitam dan melihat bahwa tidak ada yang menaikkan harga. Melihat tidak ada yang membaik, pria parubaya dengan layar hitam akhirnya menghela nafas lega. Lin Keting meliriknya, jika tidak ada yang menaikkan harga, maka belati ajaib ini milik rekan Tao ini.